Sudah bertahun-tahun ngonten di Facebook Pro, tapi masih belum juga mendapatkan undangan monetisasi konten. Nah, di sini siapa saja yang masih belum dapat undangan monetisasi konten, padahal ngonten sudah bertahun-tahun. Yuk ngumpul di sini ya. Silakan buat kalian yang sudah lama ngonten di Facebook Pro, berikan komentar kalian di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bagaimana cara mengatasinya ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi di Jona Tutorial. Dan di video kali ini saya seperti biasa akan memberikan tips atau tutorial buat teman-teman semua, yaitu cara cepat monetisasi konten di Facebook Pro. Nah, namun sebelum kita lanjut, seperti biasa saya ingatkan jangan di skip video ini, karena kalau di skip takutnya kalian itu gagal paham. Dan kenapa saya sering memberikan informasinya itu lebih lama menjelaskannya, biar kalian itu lebih paham ya, lebih paham dan lebih mengerti, biar nanti pas penerapannya itu tidak gagal teman-teman ya. Oke, mari kita lanjutkan ke tutorialnya. Nah, kembali lagi di sini mungkin saya bukan menggurui ya, tapi kita sama-sama belajar, dan mungkin saya mencoba bereksperimen dan menerapkan, dan ternyata alhamdulillah udah beberapa ya yang bisa berhasil ketika eksperimen saya ini diterapkan teman-teman. Dan ini teman-teman semua yang udah lama konten tapi masih belum juga mendapatkan fitur MK atau undangan MK. Nah, ini teman-teman semua wajib ya mengikuti ini dari awal sampai akhir, jangan di skip biar nanti kalian itu tidak gagal paham ataupun tidak sepotong-sepotong ya. Seperti itu teman-teman. Oke, nah ini buat teman-teman semua nih yang udah 1 tahun konten, simak ya baik-baik. Nah, di sini saya sudah coba memberikan ringkasan ya untuk teman-teman semua yang sudah lama konten tapi masih belum mendapatkan fitur MK. Dan alhasil saya juga sudah meringkasnya, ada 7 faktor yang harus kalian perbaiki ya. Ini khusus buat yang sudah tahunan tapi masih belum mendapatkan fitur MK. Nah, yang pertama, periksa kembali akun FB Pro kalian ya. Dari awal, baik dari video ataupun foto ya. Silakan nanti kalau ada video yang ada watermarknya, teman-teman semua tolong hapus ya. Jangan sayang-sayang walaupun itu view-nya besar, tapi tolong dihapus saja. Kenapa? Karena ketika video kita ada watermarknya, itu menandakan video kita tidak original teman-teman. Alangkah lebih baiknya nanti kalau memang kalian itu mengambil video orang lain, kalian download tanpa watermark. Nah, setelah itu kalian edit dan kalian kasih sumber video dari siapa. Nah, lebih baik seperti itu. Jangan sampai kalian download ada watermarknya langsung upload ke Facebook. Nah, ini yang akan menjadi kendala. Dan juga hati-hati ya buat teman-teman semua ketika kalian itu mau upload konten yang berbau ini ya, yang berbau konten-konten dewasa, tolong jangan teman-teman ya. Lebih utamakan ke komedi ataupun yang konten-konten biasa. Kalau misalkan joget-joget nggak apa-apalah, yang itu masih bisa ditolerir ya. Tapi yang terlalu jauh tolong jangan ya, nanti sayang. Ketika kalian mendapatkan undangan MK pun di videonya itu tidak bisa dimonetisasi ya, atau tidak dapat menghasilkan cuan seperti itu teman-teman. Oke, yang pertama sudah ya, jadi teliti lagi akun kalian dari awal sampai akhir, dan silahkan nanti cari barangkali ada video yang masih ada watermarknya, ataupun kalian asal upload itu video-video orang ya, belum diedit belum diapa, asal upload aja. Nah, sehingga itu bisa saja nanti yang punya ngeklaim teman-teman ya. Alangkah baiknya jika diedit dulu kemudian dikasih sumber video dari siapa, seperti itu. Nah, yang kedua, siapkan konten untuk upload rutin 3 kali sehari ya. Siapkan konten untuk upload 3 kali sehari. Kenapa harus menyiapkan 3 kali sehari? Alangkah baiknya memang lebih daripada itu, tapi jika kalian masih pemula, tolong jangan berlebih ya. Kenapa? Karena itu belum menghasilkan teman-teman. Seperti itu. Jadi uploadlah standar. Kenapa? Biar nanti engagementnya itu tetap gitu. Usahakan kalau bisa lebih naik, itu lebih bagus. Dan mudah-mudahan kalian semua juga bisa mendapatkan nilai yang lebih besar dan didistribusikan ke berbagai penikmat atau penonton teman-teman ya. Nah, untuk mengatasi upload 3 kali sehari ini,
Ini nggak harus mesti video semua ya teman-teman. Karena di Facebook itu ada video, cerita, kemudian teks ya, kemudian reel dan juga POD teman-teman. Jadi kalian bisa gunakan itu ya. Kalau misalkan nanti 2 foto 1 video nggak apa-apa. Dan usahakan itu rutin tiap hari 3 ya, selama 3 bulan. Usahakan 3 bulan rutin. Kenapa harus 3 bulan? Karena itu untuk menandakan kita itu konsisten ya. Kalau hanya 1 bulan kemungkinan nanti di bulan depannya nggak konsisten. Ya tetap nanti malah tambah lama lagi teman-teman. Nah biar lebih ringan 1 video kemudian 2 foto. Pagi foto, kemudian siang pas istirahat atau jam 12 mau jam 11 ya. Silakan video di sana. Kenapa saya kasih videonya itu siang? Karena di video ini kan untuk retensinya itu biasanya gini. Untuk di YouTube sendiri kan kalau misalkan kita pas upload ya pertama itu naiknya lama ya. Naiknya lama karena ada pemeriksaan ini itu. Nah kemudian misalkan di jam-jam tertentu, misalkan di jam 15 dan kesananya sampai malam, itu kemungkinan video kita itu akan naik ya, seperti itu teman-teman. Dan di sore hari itu sekitar jam 18 teman-teman upload 1 foto. Dan rutin aja tiap hari itu 3 ya, biar nanti terlihat kita itu lebih konsisten teman-teman. Oke, mari kita lanjut berikutnya ya. Yang ketiga, cek secara berkala status profil. Kenapa harus dicek? Karena ketika kita tidak ngecek, takutnya status profil kita itu tidak direkomendasikan. Nah nanti kalau misalkan memang status profil kita tidak direkomendasikan, kita jalan di tempat teman-teman ya. Jadi nggak naik, nggak turun gitu. Dan bahkan view pun nanti akan lebih menurun teman-teman ya. Oke, nah caranya seperti apa sih untuk mengecek status profil ini? Nah, untuk mengecek status profil, kita masuk sini ya. Kemudian di sini ada monetisasi konten, kemudian rekomendasi profil. Nah, jika rekomendasi profil ini tidak hijau seperti ini, nah ini ya kelihatan ya. Tidak hijau seperti ini, nah kalian perbaiki terlebih dahulu. Apa sih yang menjadi kendala status profil kita itu tidak direkomendasikan? Kemungkinan ada pelanggaran yang harus kita perbaiki. Nah silakan nanti kalau ada, silakan perbaiki terlebih dahulu biar nanti status profilnya itu direkomendasikan teman-teman. Dan untuk monetisasi pun, kalian bisa lihat nanti di sini klik di bagian monetisasi ya, biar nanti terlihat untuk rekomendasinya apakah di sini memang ada pelanggaran atau tidak teman-teman. Kalau memang ada pelanggaran di sini dari video ataupun foto, nanti akan ada di sini ya bentuk pelanggarannya. Nanti kalian perbaiki aja. Dan yang sudah monetisasi, ketika kalian mendapati seperti itu dan fitur monetisasinya itu dibatasi, kalian perbaiki di sana ya. Di bagian video biasanya seperti itu. Atau bisa juga foto. Oke, mari kita lanjutkan yang keempat, hindari konten yang asal-asalan. Nah, baik foto ataupun video. Kenapa harus menghindari ini? Karena memang kita untuk saat ini yang kita butuhkan itu mendapatkan undangan monetisasi konten. Ya. Nah, untuk mendapatkan undangan monetisasi konten, maka kita membuat konten pun harus secara baik biar nanti hasilnya lebih baik, dan Facebook pun mengapresiasi kita dengan memberikan fitur monetisasi konten atau undangan MK kepada kita nantinya. Lanjut yang kelima. Nah, ini pertahankan jangkauan agar di analitik data itu tetap stabil ya. Kalau bisa usahakan itu naik. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan hal itu? Tentunya itu kita harus mendapatkan interaksi di video ataupun foto-foto kita. Itu kunci utamanya ya untuk menaikkan jangkauan. Oke, lanjut yang keenam yaitu penulisan judul. Nah, ini untuk penulisan judul, usahakan agar memancing orang itu berkomentar. Gimana caranya bang? Biar nanti orang-orang itu mau berkomentar di postingan kita. Ini sebenarnya sangat mudah ya. Kalian bisa tiru judul ataupun deskripsi baik dari video ataupun foto ya. Cari konten yang mirip dengan konten kita tapi banyak komentarnya. Nah, usahakan judulnya miripin aja nggak apa-apa. Miripin judulnya dan silakan nanti kalian coba. Mudah-mudahan itu bisa berhasil ya. Kalau itu masih belum bisa menaikkan interaksi di video atau postingan kita, kalian masuk ke ChatGPT ya. Nanti di sana kalian tuliskanlah keinginan kalian apa ya. Nanti untuk pembahasan ChatGPT nanti kita akan bahas di video berikutnya ya. Untuk saat ini segini aja karena
Saat ini beda jalurnya teman-teman. Nah yang terakhir yaitu yang ketujuh ya, jadwal upload yang tadi sudah saya berikan. Jadi untuk 3 video itu untuk 3 pot. Nah jadi untuk jadwal upload ini untuk 1 foto di pagi hari ya, silakan kalian mau ambil misalkan jam setengah 6 ataupun jam 7 pagi. Yang kedua video di jam 11 ataupun jam 12 siang. Nah dan yang ketiga itu foto lagi di jam 6 malam. Biar nanti kita itu rutin setiap hari seperti itu ya. Usahakan selama 3 bulan. Biar nanti kita terlihat konsisten teman-teman. Nah sampai di sini dulu, barangkali ada pertanyaan silakan kalian masukkan di kolom komentar ya. Nah ini buat teman-teman semua yang selama 1 tahun masih belum juga mendapatkan monetisasi konten, kalian coba ya cara tadi yang sudah saya berikan, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan bisa dimengerti dan coba terapkan ya selama 3 bulan konsisten. Mudah-mudahan sebelum 3 bulan pun kalian sudah bisa mendapatkan fitur MK-nya tersebut dan mendapatkan undangan dari Meta. Nah seperti itu teman-teman ya. Oke, sekian dulu dari saya, dan sebelum saya pamit saya ingatkan, bantu channel ini terus berkembang dengan klik tombol subscribe, kemudian sukai video ini dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Zona Tutorial. Oke, sekian dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.